Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas film yang berjudul Tokyo Revengers live action yang kedua. Dan di film ini yang akan saya bahas adalah part pertama dahulu, di mana part kali ini akan menceritakan bagaimana terbentuknya geng Tokyo Manji. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal film, terlihat seseorang bernama Kazutora. Dia memasuki peperangan antara geng Valhalla dengan geng Tokyo Manji. Kazutora kemudian menghabisi anggota Tokyo Manji. Kapten Divisi 3 Tokyo Manji yaitu Pachin berusaha melawan mereka meskipun dalam kondisi yang sekarat. Wakil ketua Valhalla yang bernama Hanma mengatakan jika Valhalla akan menghancurkan semua anggota Tokyo Manji. Anggota Valhalla kemudian melucuti jaket Tokyo Manji lalu membakar seragam mereka. Pachin yang tidak terima akan perlakuan mereka nekat menusuk salah satu anggota Valhalla hingga tewas. Di pagi harinya, Takemichi terbangun dari tidurnya. Kita lalu dibawa flashback tentang semua kejadian di film pertama ketika Tokyo Manji belum menjadi kumpulan mafia penjahat seperti saat ini, di mana Tokyo Manji lah yang bertanggung jawab atas kematian Hinata. Dalam flashback itu, Takemichi dia kembali ke masa lalu bertemu dengan Maiki sampai berhasil menyelamatkan nyawa Draken. Hal tersebut membuat kekasihnya yang bernama Hinata kembali hidup di masa depan. Saat ini Takemichi bekerja paruh waktu di toko penyewa DVD. Di tengah kehidupannya yang membosankan, Takemichi mendapatkan notif dari Hinata untuk mengajaknya berkencan. Takemichi pun bertemu kembali dengan Hinata. Terlihat mereka sangat canggung dengan pertemuan tersebut. Karena sebenarnya, Takemichi seperti skip semua kejadian di timeline yang baru selama 10 tahun. Adik dari Hinata yaitu Naoto menyuruh mereka berdua untuk segera pergi berkencan. Di dalam mobil, mereka berdua terlihat masih canggung. Hinata mencoba mencairkan suasana. Karena mendekati Halloween, Hinata mengajak Takemichi untuk merayakan bersama-sama. Dia meminta agar Takemichi tidak memakai kostum zombie, karena itu sangat mengerikan. Tidak lama kemudian, mereka berdua tiba di sebuah taman kota. Di sana Hinata teringat kenangan ketika dia bersama orang yang sangat dia sayangi. Bahkan dia tidak akan pernah bisa melupakan saat bahagianya bersama dengan orang tersebut. Akan tetapi orang tersebut justru meninggalkan Hinata begitu saja. Dan ternyata orang yang dimaksud Hinata adalah Takemichi. Tentu saja hal itu membuat Takemichi terkejut. Takemichi yang masih bingung dengan pernyataan Hinata memilih untuk pergi ke toilet. Di dalam toilet, Takemichi tidak menyangka jika dia telah memutus hubungan dengan Hinata. Takemichi pun memilih untuk mengutarakan perasaannya kepada Hinata sebelum terlambat. Ketika akan menemui Hinata, dia bertemu dengan pria misterius. Pria tersebut terkejut melihat Takemichi tidak ada di dalam mobil. Namun Takemichi tidak terlalu peduli dan bergegas menuju mobil Hinata. Sementara itu, Hinata mengenang foto dirinya bersama Takemichi. Tidak lama kemudian, Takemichi melihat sebuah mobil yang melaju kencang menuju mobil Hinata sampai akhirnya Takemichi mencoba untuk menolong Hinata. Namun karena kedua kaki Hinata terjepit, sehingga membuatnya tak mampu lagi untuk bergerak. Hinata meminta kepada Takemichi untuk segera pergi. Takemichi akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Hinata. Sampai akhirnya mobil pun meledak. Melihat kejadian tersebut, Takemichi bertekad untuk kembali ke masa lalu demi menyelamatkan Hinata. Bahkan dirinya ingin menjadi pemimpin Tokyo Manji untuk mencegah kematian Hinata. Keesokan harinya, Takemichi pun bertemu dengan Naoto di pemakaman Hinata. Takemichi mengatakan jika ingin kembali lagi ke masa lalu untuk merubah masa depan Hinata. Namun Naoto mengatakan
Sebanyak apapun Takemichi mencoba, Hinata tetap akan mati. Dia juga memberitahu, orang yang telah menabrak Hinata adalah anggota Tokyo Manji, yaitu Akun, teman SMA Takemichi. Namun Takemichi terus meyakinkan Naoto. Naoto lalu mengajak Takemichi untuk menemui Draken di penjara. Takemichi lalu menanyakan, apa yang telah terjadi di Tokyo Manji? Draken mengatakan, jika sekarang Tokyo Manji menjadi organisasi kejahatan. Hal tersebut terjadi karena Draken gagal menghentikan Kisaki. Draken pun meminta Takemichi untuk segera pergi karena dia juga diincar oleh Kisaki. Shin kemudian flashback memperlihatkan Draken berusaha untuk membunuh Kisaki. Namun ternyata Kisaki telah mengatur semua rencana agar Draken masuk ke dalam penjara. Setibanya di rumah, mereka mencoba mencari petunjuk tentang Kisaki, di mana saat ini Kisaki telah sepenuhnya mengendalikan Maiki dan Tokyo Manji. Naoto menduga jika penyebab kematian dari Hinata adalah Kisaki. Takemichi masih berkeinginan untuk menjadi pemimpin Tokyo Manji untuk menghentikan Kisaki. Naoto yang awalnya ragu, akhirnya mempercayai Takemichi. Mereka berdua bersalaman dan Takemichi pun kembali ke masa lalu. Di dalam pemandian air panas, Maiki dan juga Draken menjemput Takemichi. Mereka bertiga akan menghadiri pelantikan Kapten Divisi 3 Tokyo Manji. Karena kapten sebelumnya yaitu Pachin berada di penjara akibat menusuk anggota Valhalla. Maiki mengatakan jika mereka akan melawan geng Valhalla, sebuah geng besar yang bahkan melebihi dari Tokyo Manji. Tidak lama kemudian, orang yang dimaksud Maiki menjadi Kapten Divisi 3 adalah Kisaki. Tentu saja anggota Tokyo Manji menolak karena Kisaki adalah mantan anggota geng Mobius. Takemichi kemudian teringat dengan Hinata, sampai akhirnya dia maju dan ini yang terjadi. Tidak lama kemudian, Kapten Divisi 1 Tokyo Manji yang bernama Baji tiba di lokasi tersebut. Ternyata tujuan Baji ke sana karena dia ingin memberitahu kalau dia sudah bergabung dengan geng Valhalla. Baji mengatakan jika mulai saat ini dirinya akan menjadi musuh dari Tokyo Manji. Mereka semua terkejut dengan keputusan yang dibuat oleh Baji. Setelah semuanya bubar, Maiki lalu bercerita tentang masa lalunya, di mana Baji adalah teman masa kecilnya. Bahkan Baji adalah salah satu anggota pendiri Tokyo Manji. Maiki kemudian meminta Takemichi agar membawa kembali Baji dari Valhalla. Takemichi pun menyetujui permintaan tersebut, namun dia juga memiliki permintaan kepada Maiki. Takemichi ingin Maiki menyingkirkan Kisaki dari Tokyo Manji. Maiki pun akhirnya menyetujuinya, karena Maiki sadar jika Kisaki adalah orang yang berbahaya. Akan tetapi di lain sisi, Maiki juga mengetahui kekuatan dari Kisaki. Setelah Maiki pergi, Takemichi menemukan foto pendiri Tokyo Manji yang berjumlah 6 orang. Keesokan harinya di sekolah, Takemichi bertemu dengan teman sekelasnya. Mereka adalah Akun, Makoto, dan Yamagishi. Takemichi lalu bertanya tentang Valhalla kepada mereka. Yamagishi menjelaskan jika Valhalla adalah geng yang lebih besar dari Tokyo Manji, di mana geng tersebut berisi dengan orang-orang yang berbahaya. Bahkan Valhalla memiliki julukan, yaitu malaikat tanpa kepala. Tidak lama kemudian, Kazutora menemui mereka bertiga, di mana Kazutora merupakan salah satu anggota terkuat dari Valhalla. Tujuan Kazutora ke sana untuk mengajak Takemichi menuju Valhalla. Meskipun teman-temannya berusaha menghalangi, namun Takemichi meyakinkan jika dia akan baik-baik saja. Sampai akhirnya mereka berdua pun pergi menuju markas Valhalla. Setibanya mereka berdua di markas Valhalla, Takemichi melihat Baji yang sedang mengajarkannya dari Tokyo Manji untuk membuktikan kesetiaannya kepada Valhalla. Hal tersebut membuat semua anggota Valhalla sangat kagum kepadanya. Namun tidak dengan Hanma. Dia terlihat ragu kepada Baji. Hanma beranggapan jika Baji adalah mata-mata dari Tokyo Manji. Hanma lalu meminta Takemichi untuk mengatakan saat Baji hadir dalam rapat Tokyo Manji. Takemichi menjelaskan pada saat rapat, Baji bilang ke semua anggota Tokyo Manji akan pindah ke Valhalla dan menyatakan Tokyo Manji adalah musuhnya.
Takemichi juga meminta Baji untuk kembali ke Tokyo Manji karena Baji adalah salah satu pendiri dari geng Tokyo Manji. Namun tentu saja Baji menolak karena bukan hanya dirinya yang berkhianat, namun Kazutora ternyata adalah salah satu pendiri dari Tokyo Manji yang dendam pada geng tersebut. Kazutora adalah orang ke-6 dalam foto yang ditemukan Takemichi sebelumnya. Kita lalu flashback ke 2 tahun yang lalu, ketika mereka berenam berkumpul bersama, di mana mereka sedang mencoba seragam baru Tokyo Manji. Kemudian mereka semua jalan-jalan menggunakan motor. Di mana saat kebersamaan tersebut terlihat begitu hangat. Karena motor yang dikendarai Maiki mogok, mereka menunjuk siapa yang akan membawa motor Maiki menuju pom bensin. Dan ternyata Baji yang kebagian untuk mendorong motor Maiki. Namun ketika dalam perjalanannya, Baji dihadang oleh beberapa anggota geng motor yang ingin cari gara-gara. Baji yang tidak terima tentu saja meladeni mereka semua. Bahkan Baji rela menjadi tameng untuk melindungi motor milik Maiki. Karena dia tidak ingin motor tersebut rusak. Sampai akhirnya karena kalah, salah satu anggota geng tersebut diminta untuk memfoto Tokyo Manji, di mana foto ini adalah foto yang dilihat oleh Takemichi sebelumnya, yaitu foto 6 pendiri Tokyo Manji. Keesokan harinya, Kazutora mengajak Baji ke suatu tempat. Kazutora ingin menghadiahkan Maiki sebuah motor CB250T untuk kado ulang tahunnya Maiki, sebab Maiki sangat menginginkan motor tersebut. Karena mereka tak mungkin bisa membelinya, Kazutora berinisiatif untuk mencuri motor yang berada di dalam sebuah bengkel itu. Tentu saja Baji menolaknya, karena dia tidak ingin menghadiahkan Maiki dengan motor curian. Namun Kazutora meyakinkan Baji jika itu semua demi melihat wajah Maiki yang bahagia. Ketika malam hari, mereka berdua pun kembali ke bengkel tersebut. Tentu saja mereka berdua ingin mencuri motor itu untuk Maiki. Setelah menurunkan motor dari backlift, Kazutora lalu pergi ke depan untuk membuka pintu. Namun sialnya Baji dipergoki oleh si pemilik motor. Baji kemudian mencoba menyerang pria tersebut sampai akhirnya ternyata pemilik motor itu adalah kakak dari Maiki. Kazutora sangat terkejut mendengar kenyataan kalau ternyata orang yang dia pukul itu adalah kakak dari Maiki. Kazutora yang dalam keadaan panik dan bingung, dia malah menyalahkan Maiki. Baji yang menyadari kesalahan Kazutora, dia berjanji akan terus bersama Kazutora. Lalu tak lama kemudian, pihak kepolisian dan Maiki tiba di lokasi. Baji dan Kazutora akhirnya ditahan oleh kepolisian. Di hadapan Maiki, Baji pun menangis menyesal. Namun di sini konyolnya Kazutora, dia yang salah, malah dia yang menyalahkan Maiki. Baji mengatakan jika dia tidak perlu masuk penjara karena Kazutora telah menggantikan dirinya, dan selama itu juga Baji menunggu Kazutora bebas dari penjara. Kazutora lalu menitipkan salam kepada Takemichi jika Valhalla akan menunggu Tokyo Manji tanggal 31 Oktober untuk tawuran. Mendengar cerita tersebut, Hanma sangat senang dan menyambut Baji sebagai anggota baru dari Valhalla. Ketika berada di makam kakak Maiki, Takemichi menceritakan semua yang dia ketahui sebelumnya. Maiki pun membenarkan cerita tersebut. Dia sangat menyesali perbuatan mereka berdua. Karena tanpa harus mencuri motor itu, kakak Maiki telah menyiapkan motor itu sebagai hadiah ulang tahun darinya. Ketika berjalan pulang, Takemichi bertemu dengan wakil kapten divisi 1 Tokyo Manji yang bernama Chifuyu. Lalu dia mengajak Takemichi untuk ngobrol sebentar. Chifuyu mengatakan jika Baji tidak mungkin berniat meninggalkan Tokyo Manji karena Baji memiliki jalan pikiran yang tak dimengerti oleh orang lain. Chifuyu kemudian mengajak Takemichi untuk bekerja sama. Mereka akan menyelidiki apa yang sebenarnya direncanakan oleh Baji. Karena Chifuyu yakin jika Takemichi memiliki sesuatu hal yang harus dilakukan, yaitu menyelamatkan Hinata.
Keesokan harinya mereka bertemu dengan teman lama Chifuyu yang ternyata dia adalah Kiyomasa. Saat ini Kiyomasa bekerja di sebuah bar. Chifuyu lalu bertanya kepada Kiyomasa alasan dia bergabung dengan geng Mobius. Kiyomasa lalu bercerita jika dia bertemu dengan seseorang yang menawarinya menjadi petinggi Mobius apabila Kiyomasa berhasil menghabisi Draken. Dan orang yang menawarinya adalah Kisaki. Tentu saja Kisaki tidak sendirian, dia dibantu oleh Hanma. Mereka pun segera menyadari jika ternyata orang yang telah membuat geng Valhalla adalah Kisaki. Tiba-tiba Takemichi memiliki penglihatan di mana dia melihat Maiki mengajar seseorang. Sementara itu, Draken diserang oleh Hanma di jalan. Hanma memancing Draken agar ikut tawuran melawan Valhalla. Di sisi lain, Kisaki bertemu dengan Maiki dan menanyakan rencana apa yang akan dia lakukan terhadap Valhalla. Di sisi lain, Takemichi yang mengetahui fakta sebenarnya, dia berlari dan kembali lagi ke masa sekarang untuk bertemu lagi dengan Draken. Takemichi lalu bertanya, apakah pemimpin Valhalla 10 tahun yang lalu adalah Kisaki? Namun Draken mengatakan, jika Maiki adalah pemimpin sebenarnya dari Valhalla. Di mana saat itu untuk pertama kalinya Tokyo Manji kalah dari Valhalla. Akibat kekalahan tersebut, Maiki memilih untuk menghabisi Kazutora hingga tewas karena dendamnya di masa lalu. Takemichi pun terjatuh dan tak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Di akhir film, Takemichi dan Naoto tiba di tempat pertarungan Tokyo Manji dan Valhalla 10 tahun yang lalu. Tidak sengaja Takemichi seperti melihat bayangan Maiki yang berada di sana. Takemichi bertekad untuk menyelamatkan Hinata dan mencegah Maiki membunuh seseorang. Takemichi lalu minta Naoto untuk berjabat tangan karena dia akan kembali ke masa lalu dan film pun berakhir. Tentu saja pertarungan Takemichi akan berlanjut di part kedua. Kita lihat saja, apakah Takemichi berhasil merubah masa lalu atau tidak. Sekian pembahasan video kali ini. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.